saudara-saudariku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan bagian firman Tuhan yang membahas tentang pengakuan iman kita. Kita sudah sampai dalam pengakuan iman yang ke-12, yaitu bahwa kita orang percaya mengakui adanya kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara mengenai kehidupan yang kekal, yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan kekal untuk selama-lamanya di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membaca bagi kita dengan cepat. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa Injil Lukas pasal 16 ayat 19 dan sampai ayat 31 yang kita baca barusan, di sini menjelaskan tentang kehidupan di balik kematian, ya. Kehidupan kelak pada waktu kita dipanggil Tuhan. Hidup di dunia ini tentunya hanya sementara saja. Pemazmur mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 bahwa umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat bisa 80 tahun. Nah, artinya apa? Artinya bahwa hidup di dunia ini adalah fana, tidak selamanya.
gini-gini sudah mati. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu saya sudah ganti baterai, ya, tetapi sekarang sudah mati ya. Padahal baterainya masih ada. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti jam dinding ini, ya, manusia hidup di dunia ada batasnya, tidak untuk selamanya. Nah, dulu waktu saya masih kecil di rumah saya di daerah Jawa Timur, ya, kami mempunyai jam itu beberapa buah, tapi jamnya bukan jam seperti ini pakai baterai, tidak. Dulu pakai putar, ya, ada kunci di depannya, ya, ada kuncinya itu diputar, ya. Ada yang bisa 15 hari, ada yang bisa 30 hari. Ya. Nah, putar sekali sampai penuh, ya, itu yang 30 hari, nanti 30 hari berikutnya pasti akan mati. Dan harus diputar lagi, yaitu jam, ya, jam dinding. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia, ya, ibaratnya jam dinding seperti itu, tidak untuk selamanya di dunia ini. Pasti ada waktunya di mana mereka harus dipanggil oleh Tuhan, dipanggil untuk mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini fana adanya. Ya. Nah, pada tahun 1883, ya, tanggal 27 Agustus, dunia digemparkan oleh adanya gunung yang meletus, yaitu Gunung Krakatau. Nah, pada tahun 1883 itu, yang Gunung Krakatau meletus dengan hebatnya. Ya, diperkirakan ada 120.000 orang yang menjadi korban pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat di sini. Oleh karena gunung yang meletus, banyak orang yang meninggal. Ya, ya, ini ya, banyak cara manusia meninggal. Ya, banyak cara mereka harus meninggalkan dunia ini untuk masuk ke dalam alam yang baka, alam yang kekal. Ya. Ada juga pada tahun 2004, 26 Desember, ya, masih ingat kita barangkali, ya, yaitu dengan adanya musibah tsunami, ya, di Indonesia, di daerah Aceh. Ya. Bagaimana tsunami itu demikian hebatnya, ya, memporak-porandakan, ya, sehingga banyak korban pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah salah satu contoh.
kehidupan dalam penderitaan untuk selamanya. Dua-duanya ada dalam kehidupan kekal, tetapi dalam situasi dan kondisi yang berbeda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lazarus ada di pangkuan Abraham di sorga yang mulia, tetapi si orang kaya ini berada di dalam penghakiman, di dalam penderitaan untuk selamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua-duanya adalah hidup yang kekal. Tapi yang diinginkan, yang diharapkan oleh semua manusia tentunya hidup kekal di sorga untuk selamanya, bukan hidup di neraka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini sangat serius bagi kita, agar kita dapat bijaksana, agar kita dapat memikirkan hal ini. Apa yang kita buat di dunia ini supaya kita memasuki hidup kekal yang di sorga, bukan kehidupan kekal yang untuk menderita selamanya. Tidak. Nah, saya ingin membacakan dalam bagian firman Tuhan ya, mengenai kehidupan kekal di dalam penderitaan untuk selamanya. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 44 dan juga ayat 48 mengatakan di sini ya, mengenai neraka itu, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang kaya yang di dalam Injil Lukas pasal 16 itu masuk di dalam tempat seperti itu, di mana dia tidak mati ya, tetapi dia menderita selamanya ya. Kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam ayat 44 Markus pasal 9 dan ayat 48, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 48 dikatakan di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang hidup di dalam hukuman untuk selamanya, dalam penderitaan untuk selamanya, bersama dengan ulat-ulat seperti itu, bersama dengan api yang membakar dirinya tetapi tidak mati-mati, bagaimana menderitanya orang yang seperti itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini saya membawa korek api ya. Saya coba sedikit ya, dengan api ini bagaimana panasnya ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasti panas ya. Ini hanya korek api kecil sekali ya. Tetapi bayangkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam penderitaan seperti yang orang kaya masuk di dalam penderitaan dalam neraka yang disebutkan di dalam Injil Lukas pasal 16 itu, sehingga orang kaya itu mengatakan apa? Dia sangat menderita di tempat itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dia menderita sengsara di alam maut. Bukan hanya kesaksian dia sendiri yang menderita di alam maut, tetapi Bapak Abraham juga mengatakan dia sangat kesakitan, dia sangat menderita. Coba kita lihat dalam ayat 24 dan 25. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan kehidupan kekal dalam penghakiman oleh karena dosa-dosa, sangat sengsara, sangat menderita, seperti yang dialami si orang kaya ini, yang dalam hidupnya di dunia dia bermewah-mewah tetapi tidak ingat sama Tuhan sama sekali, sehingga dia sangat menderita. Dia mengharapkan Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan meneteskan ke lidah dia. Dia
dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dia masih ingat ada 5 saudaranya, Bapak dia dikasih Tuhan. Panca inderanya masih berfungsi dengan baik, tetapi dalam kondisi dan situasi yang sangat menderita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kehidupan yang kekal yang diimpikan oleh semua umat manusia adalah kehidupan kekal seperti yang Lazarus pada waktu itu peroleh dalam kehidupan yang di alam baka itu. Hidup kekal bersama dengan Tuhan, hidup kekal di dalam sukacita besar. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, yang ada hanyalah memuliakan Tuhan setiap hari. Yang ada adalah kebahagiaan untuk selama-lamanya. Dan itu dialami Lazarus. Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita dapat memperoleh hidup kekal di surga itu? Ini sangat penting, Bapak yang dikasih Tuhan. Segala usaha pekerjaan kita, amal ibadah kita dalam dunia ini tidak bisa menjamin bahwa kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita semuanya bahwa semua manusia sudah ada dalam dosa. Semua manusia hidupnya cenderung untuk berbuat dosa. Anak kecil tidak pernah diajar berbuat jahat. Anak kecil tidak pernah diajar untuk berbohong. Anak kecil tidak pernah diajar untuk mencuri. Tetapi kenapa bisa bohong? Kenapa bisa curi? Kenapa bisa iri hati? Oleh karena sudah ada akar dosa di dalam hidupnya. Dia dilahirkan di dalam dosa. Kecenderungan hidupnya adalah berbuat dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk masuk di dalam hukuman selamanya di neraka tidak perlu berbuat sesuatu yang berdosa dalam kehidupan dunia ini. Cukup dengan dosa yang sudah ada sejak lahir, dia sudah bisa masuk dalam neraka itu, dalam perapian yang menyala-nyala di dalam neraka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak sesuatu pun di dunia ini yang bisa membawa manusia untuk lepas dari hukuman kekal dalam neraka. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa membawa mereka untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa semua sudah berdosa. Dan dosa itu adalah maut. Harus ada hukuman. Kitab Ibrani mengatakan dalam pasal 9 ayat 27, manusia ditetapkan mati 1 kali dan sesudah itu dihakimi. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Nah, coba kita simak sekali lagi di dalam nas firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, setelah pada waktu itu si orang kaya meminta kepada Abraham supaya Lazarus memberitahu kepada saudara-saudaranya yang ada di dunia. Tapi Abraham berkata, oh nggak bisa. Di tempat kamu dan tempat kami ada jurang yang tak terseberangi. Supaya dari kami mau ke sana nggak bisa, dari sana mau ke tempat kami juga nggak bisa. Apalagi ke dunia, nggak bisa. Coba kita baca sekali lagi di dalam ayat firman Tuhan tadi. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-24. 24 ayat 24 sampai ayat 31. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi
Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat di sini. Orang kaya dalam penderitaan ini mengharapkan supaya ada orang yang memberitahu kepada 5 saudaranya di dunia, agar mereka jangan masuk di dalam tempat penderitaan itu. Tapi apa jawab Abraham? Gak bisa. Walaupun seandainya ada orang yang mati yang kembali ke dunia, tidak bisa orang untuk diyakinkan. Lalu apa solusinya? Firman Tuhan di sini mengatakan mereka harus dengar kesaksian Musa dan para nabi. Nah, apa yang dimaksud kesaksian Musa dan para nabi di sini? Kalau kita belajar dari firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita lihat di sini bahwa inti dari firman Tuhan ini yang disaksikan oleh para nabi, oleh Musa dan juga di dalam Perjanjian Baru adalah Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada orang mati yang dibangkitkan lalu kembali ke dunia ini memberitahu semua orang, tidak ada seorang manusia pun yang bisa diselamatkan kalau bukan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada bagian firman Tuhan yang sangat menarik untuk kita renungkan pada malam hari ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5, yaitu tentang kelahiran kembali. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, mereka tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, seseorang tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Apa yang dimaksud kelahiran kembali? Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di saat itu pula Allah kita akan melahirkan kembali kita, kembalikan setiap orang yang percaya. Ada seorang pendeta yang mengatakan, kalau mau diselamatkan, kamu harus lahir 2 kali, mati hanya 1 kali. Kalau orang yang tidak selamat, lahir hanya 1 kali, mati 2 kali. Wah, ini bagaimana ya? Nah, coba kita lihat di sini ya. Kita lahir hanya 1 kali bukan di dunia ini, secara jasmani kita, dari kandungan ibu kita. Saya dilahirkan tahun 1960. Tapi saya tahu saya sudah lahir 2 kali. Yang kedua, kelahiran yang kedua, yaitu ketika saya percaya Tuhan Yesus Kristus. Saya mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Itu tahun 1983, bulan Maret pada waktu itu. Saya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Nah, itulah kelahiran yang kedua. Dan kalau saya sudah dilahirkan 2 kali, mati cukup sekali saja, nggak tahu kapan ya. Entah 5 tahun lagi, entah lusa, entah besok, entah 10 tahun lagi, nggak tahu. Yang jelas kalau Tuhan Yesus belum datang kedua kali, nanti saya akan mati. Tapi mati sekali saja. Kenapa mati sekali? Karena saya masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau lahir 2 kali, mati cukup sekali. Nah, lalu bagaimana dengan lahir 1 kali, mati 2 kali? Nah, kelahiran pertama yaitu pada waktu kita dilahirkan di dunia ini. Tahun berapa kita dilahirkan? Mungkin tahun 70 kita dilahirkan. Itu kelahiran yang pertama. Tapi di dalam hidup ini, kalau Anda tidak mengalami kelahiran yang kedua, yang kamu peroleh, yang Anda peroleh ketika kamu mau percaya Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru
Di dalam kitab Wahyu mengatakan di sana itulah kematian yang kedua untuk selama-lamanya dalam neraka. Yang di dalam Injil Lukas pasal 16 tadi kita lihat sebetulnya di situ nggak mati tapi hidup kekal di sana, hidup dalam penghakiman seperti si orang kaya tadi. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal 9 ayat 44 dan juga ayat 48. Di sana ulatnya tidak mati, apinya tidak pernah padam. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam kehidupan di dunia ini kita harus menentukan kemana kita akan pergi nanti. Kehidupan kekal di surga atau kehidupan kekal di dalam neraka, dalam hukuman untuk selamanya. Ini sangat penting bagi kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita menganggap ini hal yang sepele. Selagi masih ada napas dalam hidup kita, selagi jantung masih berdetak dalam hidup kita, mari kita bijaksana. Kita putuskan untuk menyambut Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saya ingin menutup akan renungan firman Tuhan pada hari ini dengan membacakan bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah kata Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita buat untuk memperoleh hidup kekal di surga? Sambutlah Kristus dalam hatimu. Sambutlah Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu, dan engkau akan selamat. Engkau akan memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya di dalam surga. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati setiap kita semua.